gangguan atau gagal ginjal ini bisa disebabkan oleh intoksikasi atau keracunan, termasuk tadi obat, makanan atau minuman, atau infeksi yang berat, dehidrasi berat, atau karena perdarahan yang berat, termasuk penyakit-penyakit yang menyebabkan perdarahan, misalnya demam berdarah. Nah, semua itu kasus bisa menyebabkan gangguan ginjal akut, bahkan menyebabkan gagal ginjal akut. Sudah diselidiki, diteliti oleh IDAI maupun dari RSTM, dari 152 yang diselidiki itu saat ini tidak ada hubungan atau kaitannya dengan COVID-19 atau long COVID. Dari tim yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan, yang terdiri dari IDAI maupun RSTM dan Kemkes, itu sedang mencari, meneliti apa saja sih yang kemungkinan menyebabkan terjadinya gangguan ginjal, bahkan gagal ginjal akut ini. Dugaan salah satunya adalah kemungkinan karena keracunan obat. Ada salah satu obat atau campuran dari obat itu yang bisa juga menyebabkan suatu intoksikasi. Nah, untuk saat ini disebut dengan misterius atau atipikal atau yang belum diketahui, karena memang saat ini di Indonesia sedang dilakukan penelitian, ya, pengkajian lebih dalam apa sih yang menyebabkan kematian pada sekitar 24% pasien ini. Nah, hal ini perlu kita hati-hati, dan tentu saja untuk kepada dokter-dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk berhati-hati menggunakan obat-obat yang disinyalir tadi mengandung bahan-bahan yang bisa menyebabkan keracunan pada ginjal anak tersebut. Sehingga untuk obat-obat ini Badan POM sudah melakukan penelitian lebih jauh dan melarang penggunaan obat-obat tersebut. Kasus ini menyerang pada anak-anak di bawah 18 tahun, terutama di bawah 5 tahun. Itu ada gejala yang disebut dengan gejala awal atau prodromal, ya. Itu didahului dengan demam, kemudian ada diare, kemudian juga mual-mual dan juga ada batuk, ya. Nah, itu sekitar 1 sampai 10 hari lah, ya. Ada satu gejala yang paling khas, yaitu buang air kecilnya itu sedikit sekali, jarang, bahkan sampai anak itu tidak bisa buang air kecil. Ini yang paling khas. Nah, pemerintah sudah melakukan langkah-langkah sebetulnya, ya, secara keseluruhan, ya. Salah satunya kita menerbitkan keputusan Direktur Jenderal dalam tata laksana gagal ginjal akut progresif atipikal ini. Bagaimana masyarakat, kemudian puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan harus berbuat sesuatu untuk responsif atau waspada terhadap gejala-gejala maupun penanganan kasus ini. Kita sudah bekerja sama dengan IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit.